Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ekopan Budi. Saya berasal dari UPBJJ Lampung, Universitas Terbuka, dengan nomor induk mahasiswa 0551 dengan prodi Manajemen Agribisnis, Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Peternakan. Di sini saya bersama narasumber saya, yaitu dengan saudara Bapak Arianto. Beliau merupakan anggota dan sekaligus merupakan salah satu kelembagaan agribisnis yang ada di Desa Tanjung Sari. Desa Tanjung Sari. Beliau merupakan salah satu tokoh yang berperan penting terhadap perkembangan ataupun kemajuan kelembagaan tersebut. Izin meminta waktunya sebentar ini Pak. Saya berasal dari Universitas Terbuka untuk menjalankan kegiatan praktik unit pertama kelembagaan agribisnis ini Pak. Ingin bertanya-tanya sedikit nih Pak tentang kelembagaan agribisnis yang Bapak kembangkan saat ini. Kelembagaan agribisnis ini yang Bapak jalankan bergerak pada bidang apa saja ya Pak? Untuk saat ini bergerak dalam bidang pertanian kopi dan agrikultural seperti cabai. Seperti itu. Oh, jadi ya, kelembagaan ini bergerak di dalam sektor pertanian ya Pak ya? Sektor pertanian. Sektor pertanian. Biasanya nih Pak, yang menjadi hambatan dalam menjalankan program agribisnis ini apa Pak, dan solusi seperti apa yang Bapak terapkan dalam berjalannya agribisnis tersebut? Hambatan dalam pertanian kopi itu banyak hama, terus kemudian dari cuaca. Untuk pengendaliannya kita melakukan penyempraian insektisida pada tanaman kopi. Nah, kalau untuk musim penghujan atau cuaca ekstrim itu kita menggunakan irigasi. Pengirigasian pada tanaman kopi. Untuk segi irigasi, apakah sumber air khususnya di daerah sini sangat memadai Pak? Kalau curah hujan tinggi itu sangat melimpah, itu bisa mengakibatkan tanaman kopi itu stres dingin. Gitu. Jadi faktor cuaca juga itu berpengaruh besar terhadap keberlangsungan agribisnis tersebut ya Pak? Iya Pak, untuk curah hujan yang tinggi itu mempengaruhi produktivitas buah kopinya. Jadi faktor terbesar itu ya ternyata di faktor cuaca ya Pak ya? Betul Pak. Emang bener sih Pak, untuk masalah faktor cuaca ya kita tidak bisa memprediksi karena itu sudah ada ketentuannya dari Yang Maha Kuasa. Jadi ya gimana caranya kita untuk bisa meminimalisir kegagalan tersebut ya Pak? Betul. Baik Pak, mungkin untuk yang selanjutnya nih Pak, setelah melakukan kegiatan agribisnis tersebut, otomatis akan adanya unsur pemasaran. Nah, untuk masalah pemasaran tersendiri nih Pak, ada nggak sih Pak kendala-kendala yang dialami ketika kita melakukan pemasaran? Kan seperti yang ada sebelumnya tuh, entah barang itu tidak laku di pasaran, apalagi barang-barang itu tidak diterima ataupun dijual harga murah. Apakah seperti itu Pak sistem pemasaran di sini? Kalau untuk sektor pertanian atau hasil bumi dari kopi ini banyak peminat. Untuk kendalanya sama sekali tidak ada. Karena di pasar luar negeri juga banyak yang membutuhkan dan meminati hasil bumi pertanian kopi ini. Jadi perkopian ini nih peminatnya sangat banyak ya Pak ya? Iya, bahkan untuk kopi sendiri itu sangat kurang untuk pasar dunia. Jadi masih jadi kalau kita lihat gambaran ke depan, ternyata prospek pengembangan agribisnis khususnya di tanaman kopi ini sangat menjanjikan ya Pak ya? Sangat menjanjikan. Untuk masalah harga sendiri untuk saat ini nih Pak, mengalami kenaikan kah ataupun mengalami penurunan? Kalau dari tahun ini, tahun 2026 ini
ada penurunan harga dari pasar global tersendiri. Sangat Hmm. beda dengan tahun yang lalu. Iya, iya, Pak. Untuk kelembagaan ini Pak, terjadi kan banyak tuh unsur-unsur bagian-bagian bidangnya masing-masing. Apakah kelembagaan saat ini sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, Pak? Eh, Alhamdulillah untuk saat ini tupoksi masing-masing udah berjalan dengan lancar. Jadi ada yang udah ada bagiannya untuk pendistribusian, terus untuk pengelolaan itu udah ada bagiannya masing-masing ya Pak. Iya betul, Hmm, udah terkoordinir lah. Terkoordinasi udah ada dengan baik ya Pak ya. Iya, Jadi secara kesimpulan nih Pak untuk masalah kelembagaan agribisnis yang terutama yang Bapak jalankan tentang perkebunan buah kopi ini sangat potensial Pak untuk ditindaklanjutin lebih lanjut lagi gitu kan. sangat prospektif untuk Iya, jangka panjangnya. iya panjangnya. Oh, ya Pak, baik Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak atas waktunya yang sudah diberikan. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa bertemu lagi. Saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan hasil yang saya dapat juga bisa bermanfaat bagi saya ke depannya juga sebagai mahasiswa dan bisa juga diterapkan di lapangannya secara langsung. Mungkin itu saja yang saya berikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.